Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nggak berdua nih bro, Siap. ada pas tiga. Pasti yang tahu-tahu aja. Sebelumnya kita kenalin dulu dong, siapa tahu ada subscriber baru nih kan udah mau 1 juta nih. Oh iya. Sejuta harapan. Di sini bareng gua Ade Codai Gue Vendar Taryadi. dan ada Mas Bian. Ya, Mas Bian apa Mas Unyil ini panggilnya nih? biar aja. Bian aja ya. Iya. Kalau Unyil ada waktu kondisi aja manggilnya Unyil ya. Ntar kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Term on condition-nya ya. Oke nih kontennya nih sebenarnya lanjutan yang konten sebelumnya kita introduction channel Iya. ini. Iya. Nah, kenapa ada Mas Bian nih? Karena yang kayak kemarin kita bilang, RDJ kan udah dijelasin history dikit nih sama Om Pepe nih Nyil. Yo. Jadi RDJ dari 2008 sampai 2025 ada dari studio yang lama di Pancoran sampai di sini. Iya. Nah, ngomong-ngomong, Mas Unyil nih di RDJ dari tahun berapa nih? Kalau di RDJ sendiri ya, daftar sih sekitar tahun 2008. 2008 daftar, kemudian mulai kursusnya tuh kalau nggak salah bulan Agustus atau September. Wow, diingat Kalau nggak bulannya. salah ya. Tapi jangan tanya selesainya kapan. Kayak kuliah aja ya? Iya. Berarti termasuk generasi pertama ya? Generasi pertama, Ya. iya. OG-nya nih. OG-nya. Kalau anak-anak bilang anak muda sekarang OG-nya. Hajinya. Apaan tuh? Original dari awal. iya. Original ya. Belum masih crispy. Iya. Belum masih di studio lama kan di Pancoran kan? Benar. Yang sering di POM itu kan. Pasar Minggu betul. Nah, ini Mas Unyil sekarang kita tanya kesibukannya dulu dong. Ah iya. Ya selain mabok-mabokan apalagi nih Mas Unyil kesibukan? Kenapa itu yang dimulai? Kesibukan itu kan macam-macam. Nah, maksud gua kan mabuk kerjaan karena saking banyak Iya. kerjaan jadi mabok. Lo udah negatif sih. Enggak negatif Udah gue sih. makanya gue Iya. sapuin dulu tuh tadi. Apa ya? Sibuk kerjanya apa nih Bang? Sementara ini kerja sih masih sebagai kuli lah. Kuli. Kuli angka dalam bagian ya sama juga sih dulu waktu di RDJ juga sempet pegang Ai. bagian angka juga ya. Oh iya. Megang angka tuh maksudnya gimana dari jam? Menghitung, mengkalkulasi, Oh, bendum ya? bukan bendung juga Bendara sih. umum. Tapi Enggak. Oh, kalau di perusahaan finance kali ya? bisa. Iya Bisa, dong. iya, Iya, iya. finance ya. Kalau di corporate gitu Iya, di iya. perusahaan finance ya. Iya. Bisa. Bedanya nggak pernah diaudit aja. Hah? Sistem kepercayaan. Iya. Yang penting ada terus. Maksudnya ada pemasukannya kan? Yang penting ada terus. Sabu terus. Iya, capek bro, belum ada 5 menit. Siapin dulu. Dua-duanya temen gue kartu sama lagi tahu gue, aduh. Bahaya banget nih. Iya itu. Kemudian sekarang sih sibuk di ya biasalah kerja office hour jam 9 sampai 5. Bidangnya sama. Terus lebih ke khususnya sih perusahaan ke media monitoring ya. Basicnya ke teknologi informasi. Kemudian ya kalau lagi bosan-bosan iseng-iseng kerjaan pusing apa segala macam ya balik lagi nih ke teman-teman lama seperti yang di samping kiri saya Iya. dan kanan saya. Terima kasih. Kita yang lebih lama lah. Dulu kan masih terhitung anak bawang. Bawang. Kalau di sini Kalau situ anak bawang, saya daun bawang ya. enggak lah. Ini kan kalau dirunut ya dari 2008 apa milestone RDJ ini Unyil salah satu yang terlama yang gue kenal. Iya dong, selain banyak teman-teman lain, ada Angga, ada siapa. Ntar Angga mungkin dari Makassar lagi sini kita podcastin free mode ya. Kan kemarin nagih ya? Iya boleh. Iya benar. Iya, ntar itu Tapi kayaknya beda podcast waktu itu di naginya. Iya. Biarin tuh kan dia kondisinya lagi mumet. Nah, di Runut 2008 kan katanya jangan tanya kelarnya. Nah, ini teman-teman yang di sini biasanya kalau di yang program satu lagi yang TTM, Oh iya. yang tanya-tanya Iya. murid, itu gue tanya udah lagi latihan, udah sesi keberapa, terus sesinya yang lain ya, maksudnya sesi pertemuannya, sesi berapa udah sampai masuk apa mixing kayak tadi tuh Alfi, ada siapa lagi Hari. Terus kalau udah yang selesai main, gue tanya udah main di mana aja, terus gimana. Nah, pertanyaan pertama gue simple,
Main tahun berapa dan di mana lo masih inget nggak? Pertama kali main ya? Iya, di mana? Tahun 2008 itu dulu ada tempat di Menara Imperium di lantai atas. Itu kalau nggak salah namanya Pure. Hah? Kampus Night. Nama klubnya Pure. Enggak, jadi dulu kalau nggak salah kafe jalan-jalan ya yang bisa muter. Dulu namanya kafe jalan-jalan. Kebetulan Ini mana sih Menara Imperium yang Menara dekat yang Gen FM itu? Sebelum jadi kampus ya? sebelum Oh, iya, jadi kampus. kampus. Iya, iya, Di iya, Menara iya. Imperium lantai atas. Itu waktu itu namanya Pure. Kalau nggak salah Iya. Pure. Lantai 20. Paling atas. Iya, lantai 20. Jadi dulu bisa gerak ya kalau nggak Iya, salah. itunya apa? Kalau kampus, kalau yang gantinya jadi kampus lantai 20 bener, paling atas. Yang paling atas yang dance floor itu bisa muter. Bisa muter. Itu kalau nggak salah acara kampus Night. Itu pertama kali main sih. Pertama kali main di situ Iya, iya, iya. acara kampus Night. Mati lagi. Nggak mati sih. Apanya mas alatnya? Lebih tepatnya salah pencet. Harusnya pencet yang kiri, dipencet yang kanan. Jadilah itu mati. Tapi Iya. karena kebiasaan Q-play nyala lagi. Oh, Iya. Play. Iya. Yang DJ pasti ngerti lah kenapa itu bisa terjadi. Dan itu wajar ya. Wajar, manusiawi. Orang kita pernah nonton Armin aja waktu itu mati, Iya. 2 kali lagi. Iya. Waktu itu 4 kali waktu itu. Ini Iya, iya, iya. Yang Guts yang di Weekend. Club Seven ya? Seven. Iya kayak Seven. Kayak gitu. Terus apa ya? Setelah itu coba terjun cari-cari teman relasi dulu RDJ di dalam artian ya memang sekolah di RDJ tapi ketika itu kondisinya kan sebagai yang masih baru untuk jam terbang kita nggak bisa ngandelin di RDJ itu sendiri nih. Akhirnya gue coba cari-cari teman-teman yang satu frekuensi. Kebetulan juga dulu kan kampus di Paramadina nih. Wis. Banyak lah teman-teman Party Madinah. yang biasa ngajak itu kenal sana kenal sini kenal sana kenal sini. Ya udahlah dari situ mulai ngamen-ngamen. Tapi tetap bawa RDJ di belakang. Tapi bukan mengatasnamakan gua sebagai RDJ event organisasi atau gimana, tapi di situ sebagai support sebagai anak RDJ untuk bisa gabung ke IO yang lain. Iya, jadi lo ya kalau bahasa ininya berbaur lah kan. Berbaur ke Cari teman. IO lah, ada IO, ada kalau anak sekarang bilangnya kolektif. Kolektif ya. Iya. Nah, sekarang, Tapi lebih kolektif. tepatnya waktu itu ngamen untuk nyari jam terbang aja sih sama nambah-nambah cari teman yang dua RDJ. Iya. Bawa Nah. circle bareng Bang Circle. Ada nama nggak lo yang salah satu yang lo gabung itu pertama-tama awal-awal itu DJ siapa gitu lo bisa masih inget gak nyebut? Bukan si itu kan? Tahu. Ada beberapa salah satu anak-anak Parmat sih utamanya ya. Iya. Kayak si siapa namanya yang pertama tuh yang ngajak main itu si Ino. Nah, itu Ino maksud- bekas residen Tipsy. Tipsy yang sekarang di Brexit. Udah Brexit tutup. masih ada Iya. sih? Brexit masih ada yang itu Oh, paling iya, sekarang. iya. Terus yang kedua Bafo. Bafo dulu. Bafo dulu di Sentro. Sentro. Bafo tuh 1945 ya? Enggak. Dia aduh ada ininya, labelnya. Labelnya apa ya? Cleopatra. Bafo Koman lah. Kalau nggak salah Cleopatra deh. Oh iya, Cleopatra. Cleopatra itu dia sempat ngajak main Cleopatra. di Sentro sama Barcode. Nah di Iya, Barcode itu diajak main sama anak Parmat juga senior gua, itu namanya Kemal. Dia sempat kenal juga sama siapa ya namanya ya? Lupa gua antara namanya Dondit kalau nggak salah. Dondit itu kenal sama Riri tuh. Jadi diajak main di Barcode tuh sempat. Iya. Karena Barcode itu punyanya Riri bukan sih? Benar. Ya Mas Riri kan, yang di Kemang itu kan? Iya, dulu di Yang di pertigaan itu, yang, Iya. yang dekat Kaspia kan sekarang? Sekarang Lako Devin. Lako Devin. Iya, Lako Devin kan? Iya. Situ. Yang Mas Riri. Kayak waktu pas zaman dulu masih Lako Devin juga. Masih? Masih, Cuman masih. atasnya Barcode. Barcode. Dia ada dua area kalau nggak salah ya, di luar juga. Itu 2009, 2010 kali ya? 9. Angkatannya tahunnya 2009 ya? 2009. Iya kan 9 kan? Karena dulu 9 gua awal deh. masih nongkrongnya di Food Fest, gua nggak suka Tuh, clubbing iya. gua. Gua juga masih di pengajian waktu itu. Iya. Tanya sama siapa ya? Oke, berarti 3 orang itu nih. Ya, pokoknya Ino, utama Ino, Bafo, Bafo, Dondit, Dondit. Kemal. Orangnya masih pada hidup nggak? Masih. Maksudnya hidup ini masih kenal juga. masih hidup di dunia, aktif di dunia Kalau DJ, kalau Ino nightlife kayaknya masih. iya. Ino masih residen di Brexit. Oh, Ino masih. Bafo kayaknya udah jadi. Bafo masih? Ya tapi sudah udah jadi MD atau manajer kali ya. Iya. Yang di terakhir itu kalau nggak salah yang di Kemang apa namanya itu dekat Kemang Village. Apa ya? Aduh. Kemang Village. Iya, bukan Pavo, apa sih namanya? Pavo mah di Peak. Bukan. Oh bukan, itu
Yang bir itu kan? Aduh. Seberangnya hot Iya, tapi itu udah lama banget. apa namanya? Pokoknya yang deretan Deretan ini, situ. deretan apa namanya? Bajawa. Deket Dulu Los kan ada Angeles tuh. zaman Big dulu. Brother, gitu-gitu. Nah. Yang deretan dulu ada Park 19. Holy shit. Park 19. Park 19. Ya dulu. Park Iya, 19. dulu Park 19. Iya. Maaf nih yang kalau nggak relate ya omongannya. Ya malu tahun 2009. 2009 2010 ya yang kalian kalau masih sekolah gitu ya. Cuman kalau yang masih senior juga kan nggak ada yang nonton kita soalnya. Udah pada sibuk. Sibuk. Iya. Iya, jadi kalau nggak relate coba bisa di googling tuh ada tuh di angkatan tahun-tahun segitu tuh. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih ada. 2009 2010. Ini sebenarnya kita lebih ke ngetes ingatan nih Unyil. Ingat lah, masih ingat. Ternyata masih lancar ya. Ternyata masih Oke. ingat. Mungkin kalau ada ini bisa sambungin ke Ino kali ya, Ino atau nggak Boleh, Bako buat main-main di sini nih. Boleh, Jadi bintang tamu kalau dia nggak sibuk. Iya. Coba kita samperin ke Brexit kali ya. Oh, Kita bawa kamera ya. Iya. Boleh, siap. Bisa Wan? Aman ya? Aman. Aman. Iwan mah aman aja dia. Gitu Iya. sih utamanya ya. Dari situlah mulai belajar cari temen, cari panggung dalam artian Relasi ya. relasi. Ya lebih ke jam terbang aja sih. Karena kan dulu kita tuh belajar pasti punya yang namanya kesukaan musik nih. Iya. Dalam artian ya kita suka musik apa segala macam. Iya. Tapi yang namanya kita pemula, semua musik, semua genre itu harus kita kuasain sih. Iya. Karena dulu waktu awal-awal tuh walaupun ngerasa ya udah belajar, udah bisa, ya harus mau juga ditaruh di main di awal. Nah, ini penting. Itu yang Ntar penting kita nih. bahas lagi nih. Ntar kita bahas nih ya. Main di Iya. awal Gila. Jam 10. masalah apa? Rundown ditaruh di awal. Itu perbedaan dulu sama sekarang. Iya, Itu nanti iya, kita iya. kulik juga tuh, ada tuh. Gitu, seperti itu. Kemudian ya selebihnya ketika ada new generation RDJ nih ya, 2010 ya kalau nggak salah. Pokoknya tuh Pindah ke sini, pindah ke studio ini tahun berapa sih? 2011. Sebelum pindah ke sini, Iya. RDJ generasi 11 kedua. enggak dong, gua 2011. Gua udah nongkrong 10, sini. 2011. 2011. Pokoknya RDJ New Generation tuh dimana yang tadinya murid-murid ini sudah mulai diberdayakan sebagai officer, Sebagai terus pengajar juga. pengajar. Nah disitulah kita udah mulai bisa berdiri sendiri, dimana kita punya talent, ya kita maksimalin talent Iya. tersebut. Dan alhamdulillah kita juga punya rekanan dari Klub-klub salah ya. satu mentor juga dulunya di sini Om ya, Om Nes. Iya. Yang Nes. bantu kita banget bisa dapat tempat untuk main reguler di stadium tuh. Iya, Per tahun. 6 bulan. Lantai 2 ya. Enam bulan, Lantai 2 ya. Di 2 ya. Nah, jadi 3 bulan eksklusif, habis itu 3 bulan lagi eksklusif. 3 bulan Itu yang pertama. 2010 sorry. 2009. Oh, masih 9. 9-10 lah. Habis itu sempat kejeda kan? Kejeda. Habis itu baru dikasih 3 bulan lagi. Seingat gue sih gitu ya, seingat gue ya. 2009 kalian udah main di stadium. Main. Luar biasa. Iya. Kalau yang ini Dan udah- itu IO belum ada yang masuk tuh. belum. IO belum ada Lantai yang dua, masuk. lantai dua. Udah main di Lantai stadium. 2, lantai 2. Itu orang-orang di stadium pada pakai kacamata hitam ngapain sih, Om? Itu. Kebetulan ada yang jual di bawah. Oh, Nyewain. jual kacamata hitam kan? Iya, Nyewain. ya mungkin karena pengen beli aja. Oh, kayak di Anyer ya? Capek juga ya nyapuin mulu ya. Gue salah juga sih, nah ini menjebak ya. Iya kan gue sapuin. Enggak, gue bingung konsep datang ke stadium zaman dulu. Kok orang-orang pada pakai kacamata hitam, tempatnya gelap. Tapi kok pada betah. Gue ngikut. Tapi gue enggak Ngikut sih. jualan kacamata. Kacamata, iya. Tapi kalau gue enggak sih. Apaan tuh? Enggak suka pakai kacamata hitam. Kenapa emang? Takut nabrak. Iya Iya sih. Ya kan bener kan? Dan dulu kan mata lo udah ngeblur kan? Iya. Min kan, udah min kan? Iya, Silinder iya, kan? iya. Lah iya kan? Udah mah, ini pakai kacamata. Belum, dulu belum pakai kacamata. Oke, 2010. Stop di situ dulu. Nih kita bahas ini nih Om. Oh, iya. Yang tadi dibilang kalau main zaman dulu itu lo mau siap ditaruh main di awal, main di prime time, main di closing. Iya. Nah, gue nemuin sedikit apa ya? Sedikit bukan aneh ya, sedikit perbedaan ya. Karena gue tuh dulu ngerasain yang gue kan masih jadi MC ya. Sampai sekarang pun juga kalau waktunya cocok gue masih sih jadi MC. Itu gue ngerasain gimana DJ zaman dulu lo main karena kan gue tuh stay dari opening sampai closing MC Iya. tuh. MC zaman dulu pasti tau lah, senior-senior kita juga Iya. tahu. Yang sekarang sih kalau yang gue tangkap MC sekarang tuh lebih enak Om, satu klub bisa ada 2-3 MC ganti-gantian. Iya. Yang terakhir kita di Makassar. Klub apa tuh?
Ya enggak, maksudnya MC-nya udah banyak kan, bener ya? Maksud lu nggak bagus gitu? Enggak. Bukan lebih dari satu MC-nya. Enggak, gue cuma ngasih tauin ada klub di Makassar. MC-nya Iya, banyak. MC-nya banyak kan. Kan lu ngomongin MC banyak kan? Oh iya. Ya udah. Tapi bagus. Bagus. Jadi maksudnya MC-nya nggak capek, nggak effort banget. Dulu effort banget. Dari jam 10, tahu ngomong apaan tuh. Sampai jam 4. Jam 3 mic udah hilang tuh. Anda cerita pengalaman Anda sendiri. Iya. Karena udah capek kan, keselip. Iya. Nah. Begitu udah waktunya MC ngomong, mic-nya hilang. Gila. Nah, itu gue sedikit menemukan fenomena perbedaan bukan anak sekarang sih ya. Maksudnya di era sekarang sama era dulu tuh kok sekarang main opening gue nggak nyarain residennya juga ya. Biasanya tuh kan kita main opening, residen udah main opening duluan tuh, ya kan? Bro, nanti lo ajar aja, gue nanti main santai-santai di BPM segini, ntar lo sikat aja buku di prime time. Biasanya kan kalau jadi guest di prime time kan, kita datang lihat BPM udah 132. Maksud gue itu udah lumrah banget zaman sekarang. Nyil kayak kalau zaman dulu lo pasti bisa tahu kan tanpa disuruh. Nah ini lucunya lagi zaman sekarang nih ya, tanya nih yang record nih videografer kita. Itu sampai gue berapa kali ditawarin event, beberapa IO, sampai suruh setoran lagu. Jadi lo main di jam 11 ya, kirimin dong playlist lo. Lagunya apa aja, biar nggak sama. Terus ada di direct gitu, lo mainnya genrenya ini ya. Lah, setahu gue ya, nggak tahu ya, koreksi kalau salah. Kayak zaman dulu nggak ada deh. Ada sih dulu kayak gitu, tapi yang main Das Berlin. Iya, beda. Ketika Das Berlin yang main, itu DJ sebelum dan DJ sesudahnya itu harus muter lagu, jangan sampai lagunya sama. Ya kalau Tapi semua DJ internasional gitu sih. internasional iya, cuman kalau misalnya lo main yang bahasa anak sekarang kolektifan ya, kalau bilang tadi lo ngebawa ke IO atau komunitas lain, itu kan ya lo main jam 10 ya, lo pasti udah tahu setnya apaan. Lo mainin genrenya apaan, lo main di BPM berapa. Bener. Dan gue lebih salut kayak DJ dulu itu, mereka bisa nahan egonya kayak yang udah sekelas misalkan Venda nih udah biasa main di prime time ditaruh di depan, ya udah. Ngapain lo main ego yang lagunya kenceng-kenceng ya, main santai nge-build naik sampai dia closing makin kenceng gitu kan. Nah yang sekarang tuh fenomenanya rada unik sih menurut gue kayak gitu. Nah tanggapan lo Nyil, sebenarnya salah apa bener nggak dibandingin zaman dulu? Karena ini gue sebuah pertanyaan pribadi nih, jujur gue. Sebenarnya kalau salah atau benar tuh balik lagi ke kondisi crowd-nya di situ ya. Yang gue lihat sekarang sih memang kondisi crowd itu beda banget sama zaman dulu nih. Kalau zaman dulu tuh memang ketika orang datang jam 10, jam 11, jam 12 mereka sudah tahu nih jam 10 pasti musiknya seperti ini. Jam 11 musiknya seperti ini, jam 12 seperti ini. Tapi kalau sekarang beberapa kali iseng nih ya, dalam artian iseng ya nggak tiap hari datang juga gitu. Memang dari jam 10 sampai jam 2 pun lagu tuh akan tetap nggak ada bedanya juga sih. Dalam artian entah dari si DJ-nya itu memang mau ngasih unjuk idealisnya dia, terus emang dari si crowd-nya juga emang belum begitu paham tentang lagu. Intinya dia datang, lagu udah hype, dia mau minum, dia mau mabok, ya udah gitu. Kalau zaman dulu itu sebenarnya lagu itu di set ya menyesuaikan dengan konsepsi tempatnya itu sendiri. Betul, karena setiap tempat beda-beda kan. Genrenya lah. Bahkan ada beberapa tempat tuh kalau nggak salah di Kemang itu ada nama tempat 365 ya. Dan 360. 365. 36 Ekobar. Ekobar Oh, itu. gue kira yang di Kamseng. Enggak, yang di Kamseng. 365 itu mentok itu walaupun jam 1, BPM itu di 128. Progressive house itu paling tinggi, paling kencang. Di 128. 128, nggak boleh lebih. Karena konsepnya dia itu emang buat tempatnya nggak begitu kencang secara BPM ya. Dulu di 365. Tapi kalau sekarang dari Kemang, terus apa namanya di SBD, Senopati kayaknya hampir sama semua rata. Iya. Kayak gitu. Di grup HW ya. Apalagi itu ya. Tapi gue belum pernah sih masuk ke HW. Masa sih? Iya, gue juga. Belum. Ajak gue dong. Pernah lo sama gue di Tiger sama Vano yang dari Pioneer. Nggak lama keluar lagi. Akhirnya nongkrong di warungnya si Vano kan apa? Anak Kemang. Anak Kemang. Ya mungkin karena referensi lagunya itu sekarang
entah dari penikmatnya atau dari si DJ-nya sendiri itu yang ngajarin ya referensi lagu ya itu aja. Kan banyak juga komunitas-komunitas yang sebenarnya kayak klasik disco masih ada sebenarnya, masih eksis. Masih. Masih Happening lagi dia. Iya. Terus kalau kayak misalkan trance pun juga sebenarnya ada komunitasnya. Cuman kalau secara market atau istilahnya apa ya, ngejual bagi tempat klub itu sendiri tuh ya memang kurang. paling banyak ya lebih ke crossing sekarang ya. Crossing genre lah. Crossing genre apa sih istilahnya, kayak ya, Open format sekarang open ngomongnya. format, iya. main apa segala macam. Jadi yang namanya konsep musik tuh ya nggak dipikirin, yang penting orang tetap happy, tetap high, ya ujung-ujungnya ya maboknya ya juga begitu. Iya. Jadi bisa gue tangkap kayak zaman dulu sama sekarang tuh, zaman dulu tuh bener-bener dari gue nggak tahu ya, maksudnya harusnya kan makin berkembang nih secara semuanya ya, kayak dance scene-nya berkembang, DJ makin banyak, harusnya edukasi ke crowd-nya lebih dapet nggak sih? Karena maksudnya zaman dulu gini nih, apa mungkin karena dulu dibilang klub nggak banyak juga, Banyak. tapi orang tahu om kayak lo mau datang ke klub ini, lo tahu lo harus terima konsekuensinya, klub ini mainin genrenya ini. Iya, benar. Dan dulu misalkan taruhlah contoh kita sebut nama, lo main ke Miles yang Jockey Lounge. Iya. Makanya Miles kan dulu ada dua kan, Ada yang dua. kita main yang di Jockey Lounge sama di yang hall, di di hall. Jockey Lounge lo main progresif, di hall lo main breakbeat. Ya kan breakbeat sama fangkot ya? Breakbeat. Mereka tempat fangkot lah. Itulah. Fangkot pelan. Nah, begitu lo main ke Jockey Lounge, nggak ada tuh orang request lagu breakbeat, lagu fangkot. Iya. Karena tahu, oh ya lo kalau mau kesana silakan. Mau lagu-lagu itu silakan kesana. Nah, kalau di sini tuh kayak nemuin tiba-tiba lo lagi ada event, misalkan event Techno Night gitu atau apa, tiba-tiba ada yang request bawain Walking on Air dong gitu, main ini dong, maunya si crowd gitu. Sebenarnya ya nggak bisa disalahin juga karena kan tamu adalah raja sebenarnya. Cuman balik lagi kayak kenapa ya dulu kayak orang tuh bisa lebih nikmatin lagu, sekarang lebih apa ya, lebih pengen yang instan gitu. Gue pengen lagu ini, udah ini, nggak peduli lo tempatnya di mana aja. Kalau gue sih sebenarnya ngelihat fenomena ini nih gara-gara sebenarnya gue nyebutnya sekarang tuh generasi Spotify. Itu asal muasalnya tuh. Jadi semua orang sudah dunia streaming nih udah lebih lekat sama generasi Gen Z ya. Gen Z gitu loh. Jadi siapapun tahu lagu yang lagi happening, ya terutama ada pendukungnya kayak TikTok lah apa segala macam. Nah, habis itu ditambah lagi mereka sudah seolah-olah, wah gue bisa nih bikin playlist sendiri nih, lagu-lagu yang keren nih. Nah, otomatis semua itu yang datang, semua ya rata-rata yang datang, mungkin 80% 90%, mereka seolah-olah lebih ngerti daripada DJ-nya sendiri. Kalau menurut gue ya. Jadi, nah gimana caranya DJ itu sekarang nyuapin si orang-orang yang datang? Otomatis terjadilah yang namanya crossing genre yang sangat ekstrim menurut gue. Yang orang-orang sekarang nyebutnya open format. Jadi baru 30 detik ganti. Gunanya buat apa ya? Buat nyuapin itu semua gitu loh. Kalau menurut gue, pergeseran itu tuh mulai kelihatan waktu pas naiknya si platform streaming ini. Dari ini kali ya, bisa dibilang tuh dari baru lah ya, dari habis COVID kali ya. Ya sih. Iya, habis Kayak COVID. sebelum COVID belum ya? Belum sih kayaknya, setahu gue. Belum. Dan akhirnya ya mau nggak mau sekarang produser juga udah mulai ngerubah kan. Yang tadinya mereka extended, jadi ya musiknya yang harusnya di atas 5 menit sekarang di bawah 5 menit kayak gitu loh. Kepentingannya apa? Dua. Pertama ya mereka bisa lancar di dunia stream, habis itu laku di stream, mereka bisa mainin di klub. Dan itu udah pasti kepake kan, karena kan durasinya pendek, otomatis mixingnya juga pendek juga. Kayak gitu sih. Berarti gara-gara perkembangan teknologi malah ya. Teknologi. Yang ngerubahin, karena zaman dulu kan boro-boro tuh Spotify ada. Nah, kalau zaman dulu YouTube aja iya. belum ada. Nah, kalau zaman dulu kan crowd itu dia pengen lagu tertentu, dia untungnya tuh manut gitu loh. Jadi kayak nungguin sampai lagu yang dia suka itu keluar.
Iya. Request jarang ya kan. Bener-bener ngikutin aja, flow lagu itu segala macem. Iya, bisa nikmatin. Bahkan kalau klub-klub zaman dulu kan orang aja tuh nggak tahu tuh yang main tuh siapa sebenarnya. Iya. Jadi bener-bener enjoy the Dengan music musiknya aja. sama vibe-nya, iya bener-bener setuju gue. Kayak gitu loh. Nggak zaman sekarang kan kita aja kalau mau main tuh langsung lampu spot ya kan. Lampu sorot segala macem gitu loh. Semuanya serba terang. Wah, Dan semua udah sibuk sama handphone ya. Zaman dulu kan nggak ada boro-boro tuh ngerekam kan. Nggak ada. Udah nikmatin musiknya. Ayo udah. Masih BlackBerry, Nokia ya kan. Ngeliatin layar. Masih ini. Kapan mau habis, ngeliatin bar, masuknya kapan, seperti itu dulu sih. Gimana tuh Maksudnya? tempatnya? Tempatnya? Ya, Di kampus. ya kalau di stadion pasti sih, karena kan mixingnya tuh minimal tuh 1,5 menit tuh. Paling pendek. Iya, 1:30 ya. Dan outro Iya, itu iya. ditunggu pasti minimal di atas 2 menit 30 tuh. Iya. Paling. Jadi emang mixing itu ya harus panjang, karena kalau misalkan dibikin pendek ya masuknya jadinya jatuhnya nggak enak sih. Oh ya, satu lagi nih edukasi. Jadi musik panjang itu memang diciptakan untuk di mixing panjang. Soalnya intro outro-nya itu panjang. Tapi gue zaman sekarang sering kok lagu panjang dipotong-potong di tengah. Karena mereka tidak mengerti. Gitu loh. Soalnya memang marwahnya ini ya, si lagu panjang itu kan emang diciptakan untuk kepalanya panjang, badannya panjang, si ekornya juga panjang. Jadi mixingnya tuh harus panjang. Sebenarnya kalau didengar keseluruhan, efektif kita dengar si badan lagunya tuh pendek dibanding keseluruhannya. Ya let's say lagu 11 menit, zaman dulu kan 11 menit, 12 menit gitu. Tapi mixingnya 4 menit di depan. Di belakang mixingnya 4 menit. Lah yang didengar kan cuma berapa? 4 menit doang sebenarnya dibanding durasi yang 12 menit. Gitu loh. Sudah pernah mixing 12 menit? Nggak mixing 12 menit? Enggak, mixing Mainnya 12 menit. mixing di lagu 12 menit ya. Iya. Kalau mau nyari lagu bisa kita ada lah. Masih nyimpen. Bayar. Nggak ada yang bayar di sini. Enggak ya? Bikin playlist bayar? Nggak ada yang bayar di sini. Iya kan? Iya. Emang ada yang bayar? Nggak tahu, saya nanya aja. Ada, Wan? Ada tuh kata Iwan. Ada bayarnya pakai pizza. Enggak, di luar gue nanya. Oh, Di iya. luar ada gitu, ada. Ya mungkin aja ada. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kan di sini kan kita konsepnya sama-sama belajar ya, walaupun Iya. udah selesai pun antara murid, antara pengajar, antara yang lama, antara yang baru ya sama-sama Ngayomin lah. diskusi. Ada kurang ya ditambahin saran kurangnya apa. Walaupun udah lebih lama, walaupun udah lebih senior, belum tentu juga mainnya sempurna nggak juga. Enggak. Yang bikin sempurna ya tetap latihan dan tetap mau belajar sama yang lain. Karena setiap DJ itu pasti masing-masing punya kelebihan di antara yang lain. Kalau semua DJ punya kelebihan yang sama, ya nggak mungkin laku. Sama semua DJ-nya. Iya, Apa yang bikin kita beda? Ya itu. Jadi jangan mau untuk malu belajar dengan DJ yang lain walaupun dia masih baru atau apa, pasti ada yang bisa dipelajarin sih. Itu aja sih. Iya, sama yang gue belajar dari senior-senior ya, kayak mungkin kayak Winky, ya kan, 30 tahun dia jadi DJ. Yang gue kemarin kan lihat di podcastnya dia tuh, yang dia bikin acara di Edge, 30 tahun berkarya. Terus Bobby mungkin lebih lama lagi ya, 35. di atas 35 ya? Iya, mah dari tahun 80-an dia itu. Tahun 80, 90. 90 ya, 90 lah, 90 lah, iya 35 tahun. 35. Ya Winky juga pun gue ngeliat gue denger yang di podcastnya dia masih main vinyl sampai yang kayak dia cerita dia pas kalau lagi event di klub yang biasanya isinya bukan geng ya, grup-grupnya Anton, Nogi gitu yang mainin vinyl tuh tahu lagunya, bawain lagu apa. Ntar giran Winky bawain lagu itu tuh kayak disurakin gitu sama grupisnya. Tuh lagunya si Anton. Padahal itu gue sempet itu juga tuh. Ya, Tahu tuh. Oh, ini lagunya si Naro. Laguin Naro nih, iya. Terus sebaliknya lagu Naro mainin itu Lagunya ini nih, ya. itu kayak zaman sekarang sebenarnya lebih banyak banget gampang dapat lagu ya, aksesnya ya. Banget. Harus- Zaman dulu kita kalau mau lagu itu ada beberapa yang beli, tapi Kolektif. bukan beli ke orang, tapi kita beli ke Beatport, patungan, beli Iya, Beatport iya. bulanan, Iya. terus ya udah kita bagi-bagi bareng, Iya. Sortir-sortiran Sortir ya. bareng, gitu.
Kalau untuk zaman dulu ya. Kalau sekarang sih di mana yang download itu portalnya udah free di mana-mana. Bahkan kita bisa minta tracklist DJ main dimanapun udah gampang banget. Kayak gitu. Nah, sekarang Om kita bahas Apa nih? kita bahas apa ya? Kita compare kali ya. Mumpung ada Unyil nih. Compare belajar DJ zaman dulu sama zaman sekarang. Kayak menarik Q tuh. Menarik Q. Unyil kan dari 2008 nih. 2008 gue belum kenal lo nih. Gue masih jadi remaja masjid nih. Kan lo kan udah rusak dari 2008. Enggak, dari 2001. 2001 udah. 2001. Nah, itu kan rusaknya beda. Iya sih. Ya kan, maksudnya rusaknya cuma cabut kuliah gitu kan. Set 2001 kuliah, masih SMP. Bolos juga kan? Bolos pasti lah. Iya, wajar lah. Banyak bandel-bandel anak sekolah. Nah, ngomong-ngomong bandel-bandel anak sekolah, dulu pas lo sekolah di RDJ nih belajar, itu gua nggak tahu lo alatnya pakai apa nih pertama kali? Wah, standarnya dulu ya 2008 itu pakai untuk awalnya nih ya, main pakai plat, dimana basic pelajaran yang utama itu harus bisa rocking. Rocking itu adalah menentukan beat awal untuk bisa masuk ke lagu berikutnya. Rocking. Beat awal? Kok beat awal? Beat Karena kan rocking buat ngebaca beat. Kalau vinyl itu kan dia nggak akan pernah bisa berhenti, nggak ada play cue ya, jadi nggak bisa di play. Muter kan? Muter, dicari sampai ketemu beat awal, rocking, untuk bisa ngepasin pada itu saat buat mixingnya kan? mau mixing. Yang mau mixingnya kan? Oh, iya. Mulai lah. Iya, iya. Mulai mulai. mixing Iya, dari iya, rocking iya. dulu. Dari rocking pakai vinyl, ketika udah bisa rocking barulah main pitch dial tuh. Berapa lama tuh? Sebulan lah, Sebulan pakai itu dulu. sebulan. Langsung transisi pindah ke CDJ 100. CDJ 100 yang kecil banget gini ya. Nih ada gambarnya nih, ntar ya, tampilin ya. CDJ Editor ya tolong ya. CDJ 100 nih. CDJ 100 Iya. di mana CDJ ada 100. disitulah mulai ada play cue plus ada jog dial. Tapi jangan berharap jog dialnya bisa dipakai untuk cari tempo, karena jog dial itu kecil banget, tetap harus pakai pitching utamanya. Pitching tuh kasih tahu dulu dong teman-teman nih pada nggak ngerti nih. Pitch dial itu sebutan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu lebih Speed hunting ya? enggak. Orang-orang lebih taunya tempo dial. Tempo dial. Tempo Ya. dial. Kenapa dia pitch dial itu? Karena zaman dulu itu waktu di turntable itu belum ada teknologi yang namanya master tempo. Jadi dia itu kalau kita ganti speed pakai temponya, pakai tempo dial itu, pitch-nya itu berubah. Pitch itu tuh kunci dasar itu berubah. Jadi dia berbanding lurus nih. Kalau dicepetin key-nya naik atau pitch-nya naik, kalau dilambatin pitch-nya turun. Nah, makanya itu disebut pitch dial dulu. Iya, makanya gue kalau pas inget gak lo yang event bareng Fahmi Raja yang kita di mana ya? Di Terakhir event venue ya, sama anak-anak zaman dulu tuh ya. Itu mereka Nempel. tidak di record box lagunya. Jadi begitu insert lagu, grafiknya boro-boro. Nah, mainnya gimana? Mereka megang kanan kiri gini terus. Bener kan? Iya. Gini terus nih, di Nah, pitch-nya nih. satu di sini, satu mereka mixing. Iya, Ini sih tetap pitch terus aja ya kan. Boro-boro tuh ada apa? Grid ya? Grid grafik. Iya. Grafik, grid, boro-boro. Tempo aja juga nggak keluar. BPM juga nggak ada sih kalau nggak salah ya? BPM keluar, tapi lama. Iya, maksudnya jalan terus kan? Iya. Gak stay kayak sekarang udah lo samain BPM udah kan tinggal Jadi mixing. kalau zaman dulu tuh BPM tuh dia ngebaca sistemnya. Kalau sekarang kan BPM itu langsung ngikutin tuh. Karena ada sistem analyze di record box. Lebih cepat prosesnya. Tapi kenapa zaman dulu orang pada ini ya? Pada jago-jago ya, gue ngeliatin ya, anjir gue Karena liat mereka jago emang banget ya. basicnya analog. Iya, padahal secara teknologi kan sama sekarang jauh banget. Ini secara skillnya atau secara mereka nge-setup lagu nih? Secara performnya main kayak perform. gue ngeliat orang perform zaman dulu tuh anjir keren banget ya bisa main kayak gini gitu. Soalnya gini, dulu itu serba terbatas. Pertama teknologi itu terbatas. Jadi ya mau nggak mau kita ngulak-ngulik yang ada di situ tuh. Zaman dulu, wah gila keren banget deh yang namanya DJM ada efeknya tuh udah kayaknya udah keren banget ya.
Jadi di 100 itu belum ada efek ya? Ada. Efek ada. Enggak, kalau di CDJ-nya sendiri ada efek. Tapi itu jarang banget dipakai. Nah, biasanya tuh amprokannya tuh masih pakai DJM 300. Oh, berarti si DJ 2 channel nggak ada efek. si DJ-nya cepet, DJM-nya 300. 300. DJM-nya Efek tuh nggak 300. ada. Dua channel masih ya? Dua channel. Yang 2 channel kan? Iya. Nggak kayak zaman sekarang ini kayak FLX 4 aja ini udah canggih banget nih. Lo cuman modal berapa udah bisa langsung jadi DJ. Bisa kali Pioneer promoin FLX. Minimal taruhlah sini buat properti nih. Iya. Boleh. Iya, ntar kita tag kayak Rako. Tapi nggak jujur, gue ngeliat bukannya gue mendiskreditkan DJ sekarang, nggak, cuman yang gue lihat satu ya kayak orang ngeset lagu aja, padahal materi lagu tuh gampang banget sekarang. Cuman pas perform kayak nggak ada pembeda. Ya itu sama aja gitu loh. Ya itu memang pertama kan tadi gue bilang keterbatasan teknologi kan. Jadi mau nggak mau ya udah kita ngeramu yang ada di situ tuh. Mau nggak mau memaksimalkan yang ada. Yang ada itu. Nah, secara materi lagu senjata kita nggak banyak nih pelurunya. Yes. Iya kan, apalagi vinil yang ada ya paling kalau anak-anak pada main tuh paling cuman bawa 2 tas Yakult ya kan. Iya kan. Mixi plat. Nah ya gimana mereka bisa ngombain itu loh. Senjatanya kan jadi nggak banyak kan. Sama begitu zamannya CD. Kita bisa banyakin tuh CD sebagai senjata. Cuman problemnya mau nge-burn CD sebelum mau main. Wah, takes time banget. Jadi otomatis mau main itu ya paling kita nge-burn cuma bisa 4 CD. 4 CD, satu CD-nya tuh paling 10-12 lagu ya, 10 lagu ya. Sebenarnya maksimal bisa 20, cuman bahaya kan. Di akhir-akhir tuh, di akhir-akhir suka ada yang ngadat tuh. Ya, kualitasnya menurun. Maksimal 10 lah. 10 ya. Nah, jadi kita tuh benar-benar ngolah tuh yang benar-benar ada di situ. Gimana caranya kita misalnya punya ya let's say kita punya 40 lagu pada saat itu ditambah mungkin sebelumnya ada 40 lagu kan. Jadi 80 80 lagu. Gimana caranya kita main itu 80 lagu itu bisa berhasil? Ya udah muter otak di situ. Dan yang gue ngerasain dulu yang teman-teman RDJ khususnya ya, yang kayak gue lihat di sini gitu, itu masih yang nge-burn CD, terus kecuali Casper ya, emang tolol itu orang. Ya kan? Nge-burn nggak dinamain, bener nggak? Iya. Sampai dibuang kan? Iya. Dibuang sama dia. Nah itu bener-bener nge-burn 10 lagu, terus ditulisin track 1 judulnya apa, artis apa gitu kan? Udah gitu terus di CD-nya. Hah? Nulis di CD-nya. Enggak dong. Bukan nulis di kertas. Double. Harusnya di CD juga, di kertas juga. Terus di kertas juga di depannya. Jadi kalau di yang UDG yang buat tempat CD case-nya, itu depannya udah ada preview lagunya kan. Nah itu yang gue bilang kayak bisa lebih orang tahu lagunya karena mereka bener-bener nulis tuh, oh track 1 lagunya ini, oh dia tahu nih lagu ini tuh kayak gini. Kalau sekarang kan enggak, lo tinggal download atau tinggal minta lagu, lo pindahin. Kadang lo nggak tahu tuh lagunya soulnya buat dibawain di mana, pas di patah buat jadi patahan atau buat jadi kuncian. Sampai gue inget nih dia nih nulis lagu sampai ada lagunya tuh judulnya cuman kunci. Iya kan, jujur kan? Biar kenapa orang nggak nyontek. Lagunya apa? Dulu boro-boro sih ada tuh Shazam. Lo mau tahu lagunya gimana? Shazam nggak ada. Mau di track di situ ada tapi nggak banyak. Tapi nggak connect-nya tuh nggak kayak sekarang. Iya nggak nge-tracing sejarah. Iya. Sekarang lagu TikTok aja keluar kan semua. Terus itunya dinamainnya aneh-aneh lah, apalah, kunci 1 kuncian banget, kences apalah, aneh ya pas di setel, kuncian, tuh gue inget banget tuh dulu kalau gimana, ada kuncian ini loh, tuh kayak seru banget ya, kayak gue jadi crowd aja tuh kayak anjir seru banget zaman dulu, kayak wah anjir nih, lo gila punya lagu ini kunciannya dari mana lo gitu. Sama dulu kan kita nge-setup itu kayak nge-setup stand up sebenarnya. Jadi kita naruh punchline-nya itu di titik-titik tertentu. Ya, yang kalau bisa sih orang tuh nggak expect tiba-tiba, wih, ada keren, ada gitu. elemen of surprise-nya. Kalau sekarang kan enggak kan, semuanya serba komersil. Nggak salah sih. Cuman akhirnya ketika lo punya gacoan atau lo punya emang yang lo andalin, iya. Itu akhirnya nggak jadi pecah 100%. Iya.
Gitu sih, yang gue lihat sih sekarang gitu. Jadi plus minus ya sebenarnya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Dulu minusnya tuh kayak lo nyari lagu susah, mau perform aja lo mesti PR ngebernin satu-satu tuh. Ke itu pakai Nero ya. Iya. Enggak, dulu kita pakai apa Om? Nero, iya bener. Iya. Oh kalau yang di Mac ya? iTunes. Bukan. Oh iya, TOS. Tos, iya punyanya Apple, iya punya Apple. Biasa anak Mac. Anak Mac. Bukan juga, secara kualitas lebih bagus dibanding Nero. Iya. Iya lebih susah buat dapetin materi, belajar lebih susah, cuman secara perform menurut gua jadi lebih kreatif karena yang tadi dibilang karena senjatanya cuma dikit dimaksimalin banget. Iya. Nah yang sekarang itu lo belajarnya mungkin lebih gampang karena kemajuan teknologi, ada grafik, ada master tempo. Dulu nggak ada master tempo kan di Cepet 300 gitu. Cepet ada nggak ya? Gue lupa deh. Master tempo kayak nggak ada. Tempo Range yang nggak ada ya? Temporis yang ada. Hah? Tempo Range? ada. Tempo Range ada ya? Ada Master Tempo. Master Tempo juga nggak ada deh. Ada kayaknya Master Tempo ada. Gue juga lupa sih. Iya. Besok kita beli lah. Karena kan kalau Tempo Range itu kan ketika mereka main musik-musik yang beatnya di atas 130 tuh pasti kepake Iya. tuh. Pangkot zaman dulu udah ada, pasti kepake Tempo Range itu. Enggak, maksud gue kalau nggak salah gue inget deh si DJ Cepet itu lo nggak bisa crossing yang bener-bener jauh. Kejauhan. Karena range-nya itu dia nggak ya udah lo mentoknya di situ gitu. Iya. Jadi makanya kalau lo mau crossing tuh bener-bener di bridging dulu kemana. Jadi kalau lo dari house kayak naik dulu ke tech house gitu kan. Habis itu nanti ke progressive house. Progresif. Ya kayak naik Gitu. tangga. Iya. Diurut dulu kan. Iya. Nge-flow lah. Iya, sekarang bisa tuh lagi vokal, tiba-tiba vokal lagi. Iya. Barengan lagi. Kunci nggak nyambung lagi. Iya. Aduh, itu kocak juga sih ya kalau dipikir-pikir. Tapi kalau lo nih, Unyil sama Om Venda nih, salah satu momen atau best club yang lo pernah main itu di mana? Dari segi crowd mungkin, dari segi ambience-nya, atau dari ada pengalaman yang serunya? Satu aja deh, atau dua boleh lah. Gue ada dua sih ya. Momen yang paling berkesan nih, Momen yang berkesan itu yang pertama kualitas suaranya enak banget tuh. di mana? Soundnya tuh enak banget tuh Mana? di X2. Iya. Oh Top iya banget. iya. Sampai kita nyanyi. Yo kan. Bener, enak banget tuh sound tuh, bener-bener di kuping tuh empuk. Sama dia seingat gua sih nggak ada delay. Jadi antara si monitor sama sound yang ke floor pada saat itu ya, gue juga lupa tahun berapa tuh, itu nggak ada delay. Jadi even lo matiin si monitor lo masih bisa ngerasain ambience yang di bawah. Si Resident Selo ya? Ya. Iya, Selo ya kalau nggak salah ya. Bang Doni. Selo ya, iya. Ivan Selo. Bukan. Oh bukan. Bukan dong. Terus yang kedua lebih ke momen nih, momen dalam arti momen ya unforgettable moment lah di Miles. Joki Lounge-nya. Joki Lounge. Kenapa tuh? Kalinya main, ya sebenarnya konsepnya waktu itu gue nggak disuruh main sih ya. Enggak, lu disuruh kerja. Enggak. Gantiin dia nih. Kok gantiin? Kenapa? Karena dia waktu itu nggak jadi datang. Iya, kayaknya. Berhalangan. Karena kalau nggak salah anak lu mau lahiran atau gimana? Anak dia mau lahiran bininya. Bini mau lahiran. Siapa? Jadi nggak ada datang. Sabina apa Zara ya? Oh Zora deh. Iya, pokoknya lupa. Iya. Tuh. Jadi emang bener-bener nggak prepare untuk main, disuruh main, kaget. Dan yang paling nggak bisa dilupain sih begitu main, pasti lo juga inget sih ya. Pertama kali main, tiba-tiba dia ngasih bunga. Wah. Itu sih. Kayak gue ada dah. Ada. Ada kayak gue. Iya. Itu sih dua momen itu sih yang Di highlight banget kayaknya. Bunga yang kotak gede kan? enggak dong. Yang ucapan selamat itu enggak ya? Habis itu kepotong. Gede banget ribet masukinnya orang dekor. Gitu sih. Itu sih paling ya. Kalau untuk yang nggak bisa terlupakan dalam sisi positifnya ya. Tapi kalau yang nggak bisa dilupakan yang kondisinya kurang baik ya, salah satunya ya itu ketika pertama kali main sih ya mati. First main. Itu bener-bener bikin down. Tapi kan emang kebiasaan itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya otomatis
ketika mati nggak langsung mati total tapi nyala lagi. Iya. Nah, itu ilmu lagi tuh, nggak panik kan? Nggak panik terus lo bisa langsung solving kan? Ya. Pokoknya intinya ya kesalahan itu dilakukan sama kita ya buat pelajaran sih. Nggak, jadi nggak usah takut salah lah. Iya. Intinya gitu. Takut tuh sama Tuhan sama orang tua, Enggak. iya kan? Sama mantan nggak takut? Gue sih enggak. Oh, ya bagus. Nggak tahu sih itu. Itu mah takut. Nggak tahu deh. Takut sama Tuhan. Ada Tuhan sama orang tua. Ya. Intermezzo. Gitu. Kalau gue juga takut sih, takut ketemu. Kayak waktu itu ya, ketemu. Udah, next. Nah, tadi kan kita bahas masing-masing lo perform di mana yang paling berkesan atau paling seru ya. Iya. Nah, Dia sih. sekarang Gua doang kayaknya deh. dia juga Belum. stadium. Belum. Deh, Belum. stadium ya. Baru gua doang. Udah dia. Yang ngasih bunga. Iya. Lu di mana? Tadi mau udah jawab. X2, kita bilang sama-sama. Enggak, dia X2 jawab. Kagak, sama-sama. Oh iya. Nah, lo deh satu deh di mana? Kalau enggak sebenarnya Sebelum masuk ke anniversary. oke. Menurut gua sih X2 iya. Tapi kalau berkesan sih menurut gua Miles sih. Jokilan tetap. Jokilan ya. tetap. Kenapa? The best. Karena di situ kita waktu pas masuk itu pertama kita ngolah acaranya itu sampai setahun. Iya kan? Reguler kita setahun. Habis itu di situ gue bener-bener bisa memperkenalkan musik techno. Habis itu trance. Yang lain pada musik progresif segala macem. Ya di situ gue masukin minimal lah apa segala macem. Dan berhasil aja gitu. Gue suka aja. Dan gitu. crowd-nya pecah ya. Crowd-nya pecah terus. Itu mantep sih, maksudnya kita mainin idealis kita tapi crowd-nya nyampe. Iya. Maksudnya delivery-nya nyampe itu. Iya. Oke banget. Kalau sekarang kan kita ngulik. Oke, lagu ini nggak masuk, lagu kedua ini 3 nggak masuk, 4, 5, wah udah baru ini. Iya. Kalau zaman dulu udah kita mainin idealis, tak kena tuh. Kena. Ininya kepuasannya Iya. beda ya kan? Tarik ulurnya itu dapet. Oke, sekarang lo deh. Sekarang kita bahas anniversary RDJ. Oke, siap. Kalau gue recap dari 2008 sampai 2025 sekarang, nanti di November kan 17 ya. 18 November itu RDJ. 8. 8 November. Kagak pakai belas. 8 November. Oh 8 bukan 18 ya? Enggak. Oh 8. Oh 18 yang kasih bunga. Ya 8 November itu anniversary yang ke 17 tahun. Betul. Insyaallah. Dapat KTP tuh. Iya. Iya kan? Remaja. Sekarang versi anniversary. Tadi kan versi personal. Versi anniversary dari ulang tahun pertama sampai yang terakhir dirayain, maksudnya dirayain dalam artian di klub ya. Iya. Yang heboh. Versi dari Unyil dulu. Lo yang ulang tahun keberapa ya? Kalau gua pribadi sih ulang tahun keberapa tuh Om ya? Yang di Lukbar ya? Ketiga. 3 ya? Lu tahu dulu dong, Lufbar nih teman-teman nggak tahu di mana nih? Lukbar dulu ada satu tempat Di Sudirman. klub Sebelah Sudirman Park ya? Di City Walk. Situ. Iya sebelah Sudirman Park kan? Iya City Walk itu kan? Situ ya, Iya kan? benar, sebelah Sudirman Park. Itu berkesannya karena kita tuh preparasinya itu nggak cuma hari itu doang. Kalau nggak salah dari 2 atau 3 hari sebelumnya. Itu preparasinya lumayan capek. Kemudian kita set up tempatnya sampai bikin apa tuh banner yang lumayan gede ya? Apa namanya? Yang di depan ya, iya. Baliho. Iya, yang buat kalau foto-foto Buat tuh. foto-foto. Apa namanya? Oh foto ini, foto Backdrop booth yang lumayan gede untuk kita foto-foto. Kemudian di situ kita juga bisa, alhamdulillah bisa ngundang AA Bobi ya untuk jadi guest star kita. Dan di situ Kita bikin DJ booth sendiri. DJ booth sendiri di mana ada 4 mixer ya Om kalau nggak salah. 3 mixer dari kita yang set up, 1 mixer dari Lukbar ya. Iya. Itu kalau dirasa capek banget. Dalam banget. artian wah capeknya luar biasa. Tapi hasilnya alhamdulillah memuaskan dan itu terbukti dari pihak Lukbar sendiri mengakui bahwa itu salah satu acara paling ramai yang pernah Lukbar bikin. Soalnya yang mau masuk aja itu mereka waiting list. Waiting list sudah nggak bisa masuk. Banyak yang nggak bisa masuk waktu itu. Saking pecahnya tuh ya. Guest utamanya Bobby ya. Bobby. Tahun 2000 berapa tuh Om ya? 2011. 11.
Ketiga ya berarti ya? Ketiga. Ketiga, oke. Kalau Om Venda? Kalau gue sih sebenarnya semuanya berkesan nih, karena gue ngelihat ada tiap fase itu ada progresnya. Oh by the way kita punya ulang tahun sakral ya. Jadi kita ngadain ulang tahun tuh ulang tahun pertama, ketiga, kelima, terakhir tuh ketujuh. Oh lengkap ya? Lengkap. Jadi di tahun ganjil kita bikin. Nah insya Allah mungkin nanti di 17 kita bikin. Tahun ini? Ya? Ya doain aja. Insya Allah. Katanya mau di Ancol ya kita bikin ref ya? Jadi nggak sih? Iya. Ini kan sponsor-sponsor udah masuk nih. Kopi, ya kan nih, soda, nanti ada Pioneer. Iya kan? dari Martel. Bikin di, kan nama cita-cita yang tinggi dulu. Iya, Gak tau jadi bener November kita bikin di Ancol di City kan? Kalau kata Armin di Angkol. Angkol. Iya, Armin ngomong Angkol. Iya. Bisa dong. Enggak, pokoknya Nggak mau dibenerin ya Angkol. enggak. Angkol masih Wan. Donasi. Enggak, pokoknya tiap tahun itu berkesan. Kenapa? Selalu ada tambahan keluarga baru, pasti selalu ada. Ya. Jadi konsepnya juga selalu baru, segala macem. Itu serunya. Yang tadi Unyil bilang di ketiga kita bener-bener ini banget preparasi. Jangan salah juga di 5 juga itu preparasinya juga lumayan nih, outdoor kan. Habis itu tapi memang kalau misalnya dibilang yang berkesan sih ya emang jujur sih di yang ketiga sih sebenarnya. Louvre ya? Di Louvre. Karena di situ kayaknya apa ya? Kerja timnya kayak ini banget ya, solid banget ya. Iya, kerja timnya solid. Habis itu preparationnya Eventnya pecah ya? Eventnya pecah segala macam. Walaupun juga di 5 juga pecah juga sih. Iya. 5, 7 juga. 5 bukan main. Terbaik. Tapi ya intinya semuanya punya kesan masing-masing sih sebenarnya. Berkesan masing-masing. Gitu. Kalau versi gue boleh nggak? Boleh dong. Gue ke 5 sama 7 sih. Yang Iya. di kindergarten yang di Fabric sama Exodus yang 7. Iya. Soalnya sebelumnya gue belum ada. Tapi khusus di yang kelima tuh ya, Iya. mungkin masih ingat atau enggak ya? Kita bikin baju Kuning, itu kan di Iya. di itu ada tuh. Kindergarten. Di apa? Di Majalah Hai. Di mading sini kan ada ditempel nih di mading Iya. depan studio tuh. Ntar Iwan bisa masukin ya mading ya, Iya. footage-nya ya. Iya. Mampus tuh editor. Masukin lagi terus. Iya, kita masuk di Hai. Majalah Hai. Nah, kita diliput juga di situ dan keluarga kita juga makin besar lagi. Ya, Lima seru sih kelima. Lima seru. Kelima tuh gue ya. mungkin kalau dibilang proper. Maksudnya dibilang wah banget enggak, cuman serunya adalah makin besar lagi gitu loh. kebersamaannya tuh luar biasa. Si circle ini tuh makin besar lagi gitu. Jadi cukup seru lah. Oke, doain aja ya teman-teman ya di 2025 ini ulang tahun ke-17 RDJ Indonesia di entah 8 Novembernya atau pokoknya di sekitaran November kita bisa bikin anniversary lagi karena Siap. dari yang terakhir ke-7 belum ada kan? Belum. Dari terakhir Exodus yang 7 tuh dari tahun 2013 sampai 2025 belum ada. Semoga nih bisa terrealisasi nih. Iya. Ya, kita bikin eventnya mau ya kecil kayak gede kayak Iya. mau di mana Yang penting kayak ada venue-nya. selebrasi lah. Ada selebrasi karena ya kita throwback juga buat spirit baru kan. Iya, Teman-teman juga kan semakin banyak kan. Iya, Biarpun silih berganti tapi Iya. kita tetap family itu kan nggak pernah hilang. Iya. Karena base sendiri RDJ kan rumah. Iya. Lo boleh main kemana aja, tapi lo tetap kembalinya ke sini. Iya. Anjay. Potong Wan buat TikTok Wan. Iya. Bahasa gue diambil. Oke, kayaknya dia udah lumayan lama nih udah ya. 3,5 jam ya? 4 jam. Kayak main di room ya? Rumpi. Ada yang mau ditambahin lagi sebelum closing mungkin dari Bang Bian sama Om Venda? Bian kali ya. Nah, kalau dari gue sih intinya ya. Kan dia tukang nambah tuh. Tukang nambah nggak juga sih. Nambah ban. Nambah ban. Lanjut. Iya, lanjut. Gimana ini? Intinya di sini
walaupun awalnya niatnya sekolah DJ, tapi ternyata di dalam sini pun banyak teman-teman yang bisa menerima dengan baik. Diharapkan sih ya, walaupun sekolahnya udah selesai ataupun pergi dari Jakarta jauh apa segala macam, tapi tetap ketika kembali ke Jakarta silaturahmi itu tetap sih insya Allah harus bisa tetap dipererat lah. Karena biar gimana pun ya rumah gitu. Sejauh apapun kita berjalan pasti akan kembali ke rumah, itu yang nyamannya seperti itu. Itu aja sih, paling. Cocok, keren. Kalau dari Om Venda mungkin? Sama ya pokoknya kita punya bukan punya moto ya, maksudnya artinya ya balik lagi gue nambahin si rumahnya sendiri. Pokoknya siapapun yang di sini tuh kita selalu nganggep ini rumah. Tapi satu hal ya, yang ada di sini mau marah kayak, mau kita berantem kayak apa segala macem, cuman intinya satu ya, kita berusaha untuk menjaga rumah kita sendiri sih sebenarnya. Oke. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Mungkin udah cukup diwakilkan semua. Mungkin gua nggak ada pesan, mungkin kita langsung closing aja. Ya. Udah tadi lu pesen Apaan? yang rumah tadi? Bukan ya? Itu kan kata lo gue colong. Kalau gue langsung aja, kita closing aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis nih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa nambah insight ya. Iya. Ya, ini kan kita bukan menggurui. Sekali lagi kita disclaimer, ini kita sharing. Sharing-sharing aja pengalaman-pengalaman. Baiknya, buruknya jangan diambil, gitu aja sih. Buruknya dibuang. Jauh-jauh. Iya, by the way ini perjalanan sih. Benar. Perjalanan. Ya, siapa tahu kalau ada yang relate juga kan bisa keinget, oh iya benar klub ini dulu, ini seru, ini seru. Itu kan momen juga kan. Iya. Bisa nulis di komen nanti. Terus komen. Oke, buat teman-teman, thank you yang udah nonton di RDGI Official. Gitu nggak sih bahasa Inggrisnya? I don't know. Di RDJI Official. Jangan lupa subscribe, like, sama komen-komen boleh nih. Ya, yang belum subscribe, komen. Thank you Bang Unyil nih udah Sama-sama, sampai sama. menjelang sahur nih. Mas Kita syuting nih lagi-lagi. Menjelang sahur. Semoga Terima kasih untuk undangannya. nextnya kita bisa menyajikan konten-konten yang lebih seru dan narasumber yang lebih gokil-gokil lagi. Kita bakal datengin yang nggak terduga. Iya. Soalnya kita juga nggak duga dia. Pokoknya kalau yang tiba-tiba itu pasti jadi. Iya. Yang direncanakan itu insya Allah. Iya. Oke, sekian dari gua Adi Codai. Gue Vendat lagi Adi. Unyil. See you di next content. See you. Bye. Thank you.